Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast kita di Nurul Jadid Media. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu yang memang pernah menimba ilmu bersama kita di pesantren, namun saat ini telah melanjutkan jenjang karirnya di luar pesantren menjadi abdi negara. Siapa dia? Dia adalah Abdi Maulana Ilyas. Selamat pagi. Oke, Sir. Alhamdulillah, gimana kabarnya, Adi? Alhamdulillah baik, sehat, Sir. Baik. Nah, boleh nggak sebelum kita lebih jauh podcast, saya minta Mas Abdi memperkenalkan diri dulu. Baik. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarma Yuda Kadet Abdi Maulana Ilyas. Saya sekarang sebagai kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saya menempuh pendidikan pada program studi teknik mesin militer. Baik. Siap. Nah, menarik sekali ya teman-teman. Jadi Mas Abdi ini sekarang melaksanakan pendidikannya di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kalau boleh tahu, Mas Abdi ini masuk Nurul Jadid tahun berapa dulu? Dulu masuk Nurul Jadid 2018, Sir. 2018. Lulus tahun? 2021. Berarti berapa tahun mondok? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun mondok. Nah, memang kebanyakan teman-teman santri sekarang itu mondoknya 3 tahun. Betul. Jadi lulus SMP, mondok di SLTA 3 tahun, setelah itu lanjut studi di luar. Nah, menarik sekali. Kalau boleh tahu, Mas Abdi asal daerah dari mana? Saya asal dari Kota Besuki, Kota Kabupaten Besuki. Situbondo. Jadi teman-teman yang ada kesamaan dengan Mas Abdi berasal dari Kota Besuki di Kabupaten Situbondo, ternyata bisa loh teman-teman meraih mimpinya menjadi seorang abdi negara. Nah, menarik sekali. Kalau boleh tahu, ini kan dalam kesuksesan seorang itu pasti tidak lepas dari sebuah perjalanan yang panjang. Kalau boleh Mas Abdi menceritakan sedikit tentang bagaimana Mas Abdi itu tumbuh besar dari keluarga yang seperti apa, bagaimana nilai yang didapat dari keluarganya, dan itu kemudian menjadikan Mas Abdi menjadi Mas Abdi yang sekarang. Oke. Jadi saya lahir dan besar di Besuki, Jawa Timur, yang mana daerah saya itu bisa dikatakan Madura swasta. Madura swasta. Karena rata-rata keseharian dan budayanya tidak lepas dari budaya suku Madura. Walaupun tidak di Pulau Maduranya. Betul, betul. Madura swasta. Jadi seperti kebanyakan budaya Madura, biasanya budaya lebih pada budaya keras gitu. Keras ya? Keras dalam hal terutama agama. Sangat keras dalam terutama hal agama. Namun orang tua saya itu tetap mengejarkan tentang pentingnya tanggung jawab. Jadi sejak dari dini sudah diajarkan, ditanamkan rasa tanggung jawab, baik tanggung jawab pada diri sendiri, pada lingkungan, dan pada orang lain. Menarik sekali. Kalau boleh tahu, bagaimana bentuk didikan orang tua Mas Abdi untuk menanamkan nilai tanggung jawab di rumah kepada anak? Dulu orang tua saya mulai dari hal-hal kecil. Misal setelah makan, piringnya itu langsung dibersihkan. Terus bangun tidur, perhatikan tempat tidur selayaknya anak-anak pada umumnya. Juga tidak lupa selalu mengingatkan untuk sholat tepat waktu. Mungkin gitu sih. Ya, jadi hal-hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Mas Abdi waktu di rumah adalah pentingnya peran orang tua, teman-teman, untuk kemudian menanamkan nilai-nilai positif seperti kebanyakan keluarga Madura itu, entah apakah sekarang ada pergeseran atau semoga tetap, bahwa pendidikan agama itu penting ya Mas Abdi ya. Betul. Sholat 5 waktu itu nomor 1, akhlak, etika itu penting sekali. Yang mana di kondisi saat ini sudah jarang kita temui di banyak keluarga, di keluarga-keluarga urban ya, yang terutama tinggal di urban. Jadi nilai tanggung jawab itu diajarkan dari kecil, bertanggung jawab terhadap piring kotornya, tempat tidurnya gitu. Oke. Mas Abdi, boleh nggak bercerita tentang bagaimana sih dulu proses mondok? Mondoknya itu karena apa? Kalau boleh tahu. Proses mondok itu dulu 2018 sebenarnya terpaksa.
Oh gitu, jadi di mondoknya karena dipaksa? Terpaksa orang tua. Sebelum itu saya sempat daftar di salah satu SMA Taruna di Jawa Timur. Sudah mengalami semua prosesnya sampai seleksi tahap akhir. Namun mungkin kodratullah belum lulus di sana. Nah, karena sudah coba di sana mungkin belum kodratullah, belum takdirnya, jadi diarahkan sama orang tua buat coba mondok. Oh gitu, jadi awalnya coba di Taruna nggak lolos, akhirnya dipondokin sama orang tua. Gimana perasaannya ketika orang tuanya, Abdi mondok gitu? Awalnya dalam hati bergejolak. Gejolak apa yang dirasakan? Antara mau nerima, mau mondok, atau karena apa? Karena terpaksa gitu. Jadi ini mau ngelawan, masa iya ngelawan orang tua gitu kan? Jadi ngikuti maunya orang tua, walaupun di hati tetap bergejolak, bisa mondok, nggak mau mondok. Kok mondok ya gitu? Iya. Kenapa nggak di sekolah favorit lain? Betul. Begitu ya? Walaupun kalau di Taruna, oke. Ternyata awal mondok itu karena terpaksa. Betul. Orang tua menyampaikan nggak apa sih tujuannya Abdi dimondokkan setelah gagal dari seleksi sekolah Taruna itu? Orang tua cuma berpesan, mungkin sudah jalannya dipondokkan dulu gitu. Nggak harus selalu di SMA yang diinginkan, mungkin jalannya sudah dipondokkan dulu, belajar agama dulu, mungkin cita-citanya bisa dilanjut setelah mondok gitu. Betul, menarik teman-teman, bahwa banyak sekali realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi tugas kita sebagai manusia itu yang Abdi sampaikan tadi, berjuang aja, jalani apa yang ada di depan mata, selebihnya kita pasrahkan ke Allah untuk melanjutkan mimpi-mimpi kita nanti. Yang terpenting, mondok itu bukan hanya sekedar menata ilmu, tapi menata hati dan menata emosi. Nah, setelah mondok, apa yang Mas Abdi rasakan? Apakah tetap kecewa dengan pilihan orang tua atau ada hal lain yang Mas Abdi rasakan? Tentunya karena dari awalnya, karena bukan kemauan sendiri, karena mungkin disuruh orang tua selama kurang lebih 1 tahunan tuh. Ya, yang jelas tentunya masih bergejolak sama hati sendiri. Masih denial gitu ya, menolak. Masih menolak, masih belum kerasan. Namun sembari berjalan waktu sudah bisa bersyukur. Oh ini toh nilai-nilai yang didapat di pondok. Tidak harus selalu harus sekolah di luar atau apa, tapi nilai-nilai sederhana dasar fundamental tuh saya dapatkan di pondok. Nilai-nilai agama fundamental. Oke. Jadi tidak selalu harus sekolah di luar untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kita juga bisa mondok untuk meraih apa yang kita ingin capai. Betul. Kalau boleh tahu, setelah mondok 1 tahun itu kan cukup lama ya, nggak kerasannya ya. Berarti efektifnya yang benar-benar mondok dengan hati lapang itu 2 tahun tersisa. Tahun kedua sampai tahun ketiga. Kalau boleh tahu, apa yang kemudian membuat Mas Abdi itu ya sudahlah, mungkin ini jalanku, aku ikhlas, aku harus sabar menjalani sampai proses pendidikan selesai. Apa yang membuat Mas Abdi bertahan? Ya, membuat tahan tentunya doa-doa dari orang tua di rumah, support dari orang tua, tentunya juga support dari para guru, para kiai, motivasi yang beliau sering sampaikan pada saat kajian pagi maupun sore. Dan tentunya peran dari teman-teman lingkungan juga selama di pondok itu kan dengan teman-teman yang sangat heterogen dari berbagai daerah di Indonesia, dan alhamdulillah saling support buat sukses bareng, masuk bareng, keluar bareng. Nah, ini yang menarik teman-teman, bahwa ternyata di pesantren itu kita menemukan banyak orang yang seperti kita. Mungkin mondoknya karena terpaksa, atau mungkin ada yang merasa dibuang, atau mungkin ada yang merasa dia tidak lolos di luar, akhirnya dia terpaksa mondok. Tapi tidak sedikit juga teman-teman santri yang mondok emang karena pilihannya. Nah, jadi keheterogenan ini, kebersamaan ini selama di pesantren itu membuat kita semakin kuat. Terkait dengan itu, bagaimana sih cerita pahit manisnya Mas Abdi selama mondok di pesantren? Cerita pahit dan pahit dulu deh, pahit dulu lah, yang gak enak-enak dulu gimana? Ya mungkin awal-awal pondok itu, Sar. 1 tahun itu
waktu-waktu yang sangat sulit bagi saya untuk menata hati, terutama menata hati, menerima apa yang sudah ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah setelah tahun kedua sudah mulai nyaman. Terus ini mungkin sudah jadi problem setiap santri setelah pulangan itu, Sir. Ya, pas Pastinya, habis libur pesantren balik balik nggak kerasa. mulai gak kerasan lagi. Tapi sudah ketemu sama teman-teman, kegiatan bareng, pengajian sama salat jamaah bareng, hadiran bareng, alhamdulillah beberapa hari berikutnya mulai nyaman lagi. Betul. Jadi memang hidup itu fluktuatif ya. Kadang Betul. kita kerasan, kadang enggak, kadang semangat belajar, kadang males, kadang jenuh begitu. Betul. Kalau boleh tahu pengalaman paling tidak menyenangkan yang pernah Mas Abdi alami itu apa sih di pesantren? Yang paling tidak Yang mungkin Mas Abdi yang Mas Abdi mungkin oke disampaikan, tidak perlu hal-hal yang mungkin Mas Abdi private atau yang lain. mungkin kebiasaan yang kurang baik gitu. Mungkin kedepannya diperbaiki karena sering telat berangkat sekolah. Kedisiplinan Kedisiplinan. ya. Jadi sampai SMA ya di push up, Iya, iya. bareng-bareng gitu sama teman-teman. Mungkin itu yang kurang baik. Iya. Ini harus dibudayakan lebih baik lagi. Betul. Jadi salah satu hal yang tidak menyenangkan yang sering terjadi yaitu kebiasaan tidak disiplin. Karena itu banyak sekali yang santri memiliki sikap atau perilaku yang sama. Seperti saya pribadi pun sampai saat ini masih berjuang untuk terus belajar disiplin, teman-teman. Jadi ketika telat di sekolah dihukum push up. Nah, jadi hasilnya gini, jadi fisiknya kuat sehingga ketika di militer lumayan terlatih ya, walaupun tinggal menambah angka push up-nya. Kalau pengalaman manisnya, apa hal yang menyenangkan, yang memorable, yang buat Mas Abdi terkesan dan tidak bisa melupakan di pesantren? Sebenarnya semua yang dialami di pesantren itu sebenarnya senang semua. Pengalaman berharga semua. Setuju. Namun yang saya tidak dapatkan di luar itu mungkin, Sir. Yang saya tidak dapat rasakan itu kenyamanan, ketenangan selama hati saya ya? belajar, selama saya mondok di pesantren. Itu saya tidak dapatkan di luar pesantren. Saya menempuh pendidikan di Bogor atau di daerah lain itu saya belum mendapatkan rasa tenang, nyaman selama di pesantren itu. Nah, ini menarik teman-teman. Kita akan tanya lebih dalam lagi bahwa ada hal yang mengesankan dan tak terlupakan selama di pesantren, yaitu ketenangan dalam beribadah, ketenangan dalam belajar, ketenangan ketika berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Yang mana teman-teman di pesantren itu sangat beragam, heterogen dari berbagai macam daerah, suku, bahasa, ras, sehingga membuat Mas Abdi ini kaya akan toleransi, belajar, sabar, ikhlas. Nah, berbicara tentang ketenangan tadi, ini menarik karena yang sejujurnya teman-teman, yang kita cari dalam hidup itu tenang, bukan kekayaan. Banyak orang kaya nggak tenang, banyak orang pintar nggak tenang. Tapi ada orang yang biasa-biasa, tapi dia hatinya itu kolbun salim, hatinya itu nyaman, tentram. Berbicara tentang ketenangan hati tadi, apa yang membuat Mas Abdi merasakan bahwa selama di pesantren itu jauh lebih tenang yang belum Mas Abdi rasakan di luar sana? Apa sih yang membuat itu berbeda? Agak abstrak sebenarnya. Ketenangan itu setiap orang, setiap individu tentunya mempunyai penilaian masing-masing, Betul. mempunyai penjabaran masing-masing. Kalau bagi saya itu tenang itu kan kalau bahasa lain bahagia, tenang, bahagia. Tentunya lepas dari selalu mempunyai rasa bersyukur. Bersyukur sudah mondok di pesantren Mujahid, bersyukur sudah dipertemukan dengan guru-guru yang sangat-sangat hebat, bersyukur dengan kayak yang sangat saya sanjungi, kayak yang selalu menginspirasi. Dan saya juga bersyukur sudah melaksanakan kegiatan sehari-hari ibadah teratur, selalu sudah bisa menata kegiatan sehari-hari dengan baik. Itu mungkin yang buat semuanya sudah terstruktur, sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Karena awalnya
kan dari awalnya terpaksa. Awalnya terpaksa, terus fase berikutnya terbiasa terpaksa. Karena sudah terbiasa terpaksa, karena mungkin program kegiatan pesantren terbiasa terpaksa, saya kebiasaan, sudah mulai nyaman. Fase terakhirnya mungkin itu sudah fase puncaknya itu kalau sudah kebiasaannya terus nyaman. Kalau sudah sampai ke fase nyaman itu akhirnya jadi budaya ya, budaya yang sudah budaya. tidak dipaksa, emang sudah menjadi rutinitas dari Betul. bangun sampai tidur lagi kan. Dan kalau ada satu kegiatan saja yang tidak dilakukan pada hari itu, seperti ada yang nilai yang hilang. Kayak something missing. Jadi karena di pesantren kita udah biasa bangun ketika tahajud, sholat subuh berjamaah, setelah duhur, asar, maghrib, isya, seterusnya. Ada rutinitas kajian, ngaji kitab, habis itu juga ada tahlil, sehingga rutinitas ibadah dan keilmuan yang menjadi keseimbangan di pesantren ini menjadi sebuah budaya yang melekat dalam tubuh. Yang awal-awal mungkin nggak nyaman ya teman-teman, bangun ketika tahajud masih ngantuk-ngantuk, tapi ketika itu sudah menjadi rutinitas dan dilakukan secara istiqomah, itu menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya dan melekat di dalam diri kita, sehingga itu yang buat nyaman, hidup teratur tapi seimbang. Kalau di luar mungkin kita berkarir di luar itu dikejar-kejar dengan banyak deadline, dengan banyak aktivitas yang mungkin keseimbangan antara dunia dan akhirat itu tidak sama, timpang. Nah, kalau kayak gitu itu apa sih nilai yang Mas Abdi dapatkan dari pesantren yang ternyata sangat bermanfaat ketika Mas Abdi di luar dan berbaur dengan masyarakat yang lebih heterogen lagi? Nilai yang saya dapatkan mungkinnya pengabdian. Karena sesuai dengan dawuhnya Kiai Zainuddin Mu'in, beliau tidak rela santrinya tidak berjuang di masyarakat. Mungkin itu menjadi semangat, motivasi bagi saya untuk selalu berjuang mengabdi pada masyarakat tentunya, pada bangsa dan negara. Tentunya bukan cuma sebatas sebagai profesi sebagai abdi negara, atau bisa semua profesi asalkan bisa berdampak pada masyarakat luas. Betul, sepakat sekali. Jadi nilai yang sangat kuat dan kental yang pengasuh kita dan pendiri pertama Kiai Zainuddin Mu'in, pengasuh pertama itu sampaikan kepada santrinya, saya tidak rela apabila santri saya tidak berjuang di masyarakat. Betul. Dan betul, karena Mas Abdi juga namanya Abdi, jadi abdi negara, dan nilai yang dia dapat pengabdian. Ini mantap sekali teman-teman. Jadi kayak udah sinkron, kayaknya you are meant to be this way gitu ya. Kayak udah dari Allah itu sudah ditakdirkan begini, walaupun sempat tertunda, ya kan, sekolah taruna nggak lolos, masuk ke Nurul Jadi, ternyata di pesantren itu tidak menutup kita untuk mengejar mimpi atau karya yang lebih baik, tapi menunda saja, kayak ada terminal, Ada yang di standby harus dulu di terminal, diperbaiki dulu. menata hati dulu. Betul. Mungkin kalau langsung keterima, belum tentu ibadahnya, hatinya, emosinya, mentalnya sesiap sekarang. Gitu. Karena Allah jauh lebih paham dan lebih detail mengatur masalah hambanya. Kadang kita aja yang masih ragu terhadap takdir Allah. Jadi teman-teman jangan pernah ragu. Jadi tadi nilai yang didapat adalah pengabdian. Jadi pengabdian itu kata Mas Abdi tadi tidak hanya terbatas sebagai profesi abdi negara di Unhan, tapi apapun profesinya teman-teman, selagi memiliki dampak positif dan manfaat yang maslahah kepada banyak orang di lingkungan sekitar, maka itu adalah bentuk dari pengabdian yang bisa kita lakukan dengan kompetensi dan kapasitas yang kita miliki. Menarik sekali Mas Abdi, terima kasih. Satu hal, what is your message to the people who are watching you right now? Jadi apa sih pesan yang ingin Mas Abdi sampaikan kepada orang tua mungkin yang mungkin masih ragu untuk memondokkan anaknya, atau yang sedang memondokkan anaknya, apakah anaknya mondokin terus dilepas aja, udah apa kata pesantren, atau ada tirakat orang tuanya Mas Abdi yang selama ini dilakukan yang itu penting buat pesan orang tua di sana. Bagi teman-teman yang mungkin di sana masih ragu, aku mondok nggak ya, takut mondok, aku gini-gini, mungkin ada pesan-pesan buat beliau-beliau yang sedang menonton sekarang. Mungkin singkat saja pesan-pesannya mungkin untuk para orang tua, sama juga untuk orang tua saya juga, terima kasih sudah memondokkan saya di pesantren Nurul Jadid. Dan orang tua itu sebenarnya tidak bisa langsung lepas begitu saja, sudah memondokkan lepas tangan, tidak gitu. Yang terpenting juga selain doa dari para pengasuh, doa yang paling utama juga doa orang tua. Orang tua, betul. Harus
selalu mensupport anaknya, tanyakan kabarnya gimana, terus selalu diberi motivasi anaknya agar terus kerasan dan terus berkembang di pesantren. Betul. Selain itu untuk rekan-rekan yang masih ragu buat mondok, ya menurut saya jangan ragu-ragu lagi, yakinkan diri Anda buat mondok, karena mondok itu tidak hanya terbatas cuma belajar agama. Betul. Mungkin memang benar belajar agama, dasar-dasar agama, tapi kan kita juga diajari semua ilmu, semua wawasan, menggali wawasan, dan yang penting itu membentuk karakter Betul. santri itu. Karakter santri bukan hanya terbatas sebagai seorang santri terus keluar jadi kiai atau gimana, tapi karakter santri itu bisa masuk dalam segala lini gitu. Kalau mau jadi tentara, polisi, atau hakim, mahkamah agung, semuanya bisa dibawa dengan karakter santri itu. Karena yang paling terpenting sekarang karakter mental gitu. Betul, betul sekali. Mentalnya sudah tertata, sudah bagus. Kau mau masuk jadi apa aja, jadi orang mau dilepas di mana saja itu kan sudah kuat, Betul. sudah siap. Terima kasih banyak Mas Abdi. Tadi pesannya adalah apapun profesi yang teman-teman miliki, santri tidak selalu menjadi kiai. Tapi santri bisa menjadi apapun yang negara ini butuhkan dengan jiwa tetap tertanam menjadi santri. Jadi bagi teman-teman yang menonton podcast ini, terima kasih. Bagi teman-teman yang dapat memberikan pendapatnya bagaimana mondok dari perspektif masing-masing, silahkan komentar di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini agar terus berkembang menyampaikan dakwah Islam yang membawa kedamaian. Terima kasih, saya Mujibur Rahman, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.